To President-elect also, I said, don't bring toxic people to your administration because it's going to hurt us very much. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya benar dong, ya ditanyakan kepada yang menyampaikan, tanyakan ke Pak Luhut. Saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Di penyusunan kabinet dan lain-lain yaitu nanti ya, waktunya masih panjang. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam semua. Ini warna-warni seperti juga kita yang hari ini tetap semangat untuk terus mewarnai bangsa ini. Semangat dong. Kurang semangat dong. Berikan tepuk tangan dulu untuk Rakyat Bersuara. Ada pesan tidak biasa untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dari ex-seniornya di tentara, Luhut Binsar Panjaitan. Jangan bawa orang toksik jadi menteri. Syarat makna atau banyak makna dan penuh tanda tanya. Siapa mereka orang toksik yang dimaksud oleh LBP? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan mengundang sejumlah narasumber istimewa saya ke panggung Rakyat Bersuara. Yang pertama, kita undang ke panggung Rakyat Bersuara yang selalu meramaikan panggung Rakyat Bersuara. Mantan tim ses Anies Muhaimin yang juga pakar hukum tata negara, Refli Harun. Bung Refli. Tumben udah nggak pakai udang lagi. Pakai udang kan nggak ada lawannya soalnya. Ini saya mau nantang debat siapa kira-kira bisa ajak ribut. Oke, Saleh Daulay ini. Oke. Kalau gitu nanti kita debat aja berdua. Boleh. Bang Saleh. Udah dibocorin tuh. Selanjutnya relawan Anies Baswedan yang juga mantan. Wah, ini harus saya sebutin nih. Mantan komisaris. Ges Khalifah. Ini bukan saya nih, produser yang nulis nih. Nakal nih. Mantan komisaris sekarang udah gak jadi komisaris lagi kan? Oh, gimana? Sudah mengundurkan diri? Sudah mengundurkan diri bulan Januari tahun 2022. Karena Mas Anies nggak jadi gubernur lagi waktu itu atau? Saya tidak tertarik dengan PJ yang menjabat. Dengan PJ? Yang PJ yang menjabat gubernur, saya tidak tertarik menjadi anak buahnya, jadi saya mundur. Ini berat. Ya, die hardnya Anies Baswedan gitulah kurang lebih. Enggak juga, bukan karena die hardnya Anies Baswedan. Kepemimpinan itu kapasitasnya, terus kemampuan visinya. Oke. Saya tidak punya kemampuan terus jadi anak buahnya ya rugi banget. Oke, baik. Selanjutnya ada politisi PAN sekaligus mantan tim ses Prabowo Gibran, Bung Saleh Daulay. Aduh. Hah? Oh, ya gimana? Yang kemarin minta jatah tambahan. Oh, iya, oke, Bang Saleh. Silakan Bang Saleh. Minta jatah tambahan. Nanti bisa dijelasin Bang Saleh ya. Benar nggak? Ya. Jadi kalau dengan Pak Refli kan beliau mau ribut. Nah kalau saya nggak pernah ribut Pak. Kita ini adem aja. Gimana ke depan menatap Indonesia lebih maju lagi. Luar biasa. Itu menatap dengan dua angle. Satu pemerintah, satu oposisi. Jangan satu angle. Enggak dong, kan nanti dapat menteri banyak. PAN dapat menteri banyak. Enggak, maksudnya dia kan menatap Indonesia itu dengan satu angle aja. Seolah-olah semua orang harus memerintah. Oh. Kan oposisinya juga harus ada. Gitu. Oke. Jadi harus berwarna.
Ini sudah mulai belum? Belum ya? Udah, Nah, ini ini udah mulai komentar soalnya kan kita jawab lagi kan. belum. Nanti sabar Pak. Ini luar biasa. Saya sengaja bikin ribut soalnya. Selanjutnya ada hadir pula politisi senior Zulfan Lindan. Ini saya mau nanya dulu nih, politisi senior. Emang partainya apa sekarang? Pak, mana itu Pak? Hah? Enggak, politisi masih politisi kok. Politisi kan harus punya partai. Kalau nggak punya partai namanya masa politisi? Di Iran itu presiden aja nggak punya partai, apalagi politisi. Wah, gitu ya. Presiden nggak punya partai. Iya, nggak punya partai. Kita hampir tuh, tapi nggak jadi. Hah? Iya kan? Oh iya, ya. Anies Baswedan nggak punya partai ya. Tapi Bang Zulfan pindah haluan dari harusnya membela Anies di partainya yang dulu sekarang jadi nggak. Gara-gara saya mengatakan Anies Baswedan itu antitesis Jokowi. Oke, terus dikeluarin dari Nasdem. Enggak, saya mundur kan. Oh, ini klarifikasi. Oke, silakan lah, punya abang. Oke, ya sempat ramai waktu itu ya. Oke, baik. Lalu ada politisi Partai Demokrat sekaligus mantan tim ses Prabowo Gibran, Kamhar Lakumani, Bung Kamhar. Ya. Selamat malam, Bung. Silakan, sudah Bu. Nah, nanti kita akan nunggu satu lagi. Ini sudah datang tapi kita akan panggilkan nanti ya. Oke. Yang tagline-nya adalah No Rocky. Apa? No Rocky? Oke, nanti kita tunggu. Kursinya masih kosong, agak terlambat. Biasanya nggak pernah lambat ya. Oke, baik. Kita akan dengarkan dulu informasi yang akan kita saksikan terkait dengan toksik. Siapa mereka, nggak boleh jadi menteri, ditujukan kemana sih? Berikut informasinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik ke dalam pemerintahan yang mendatang. To President-elect also I said don't bring toxic people to your administration because it's going to hurt us very much, And I'm strong belief that President-elect can do also a lot of things to bring this country better in the near future. Atas pesan Luhut kepada Prabowo, Partai Gerindra menyatakan kewenangan membentuk kabinet ada pada Prabowo sebagai presiden terpilih. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Presiden Jokowi menilai pesan yang disampaikan Luhut kepada Prabowo sudah benar. Benar ya, benar. Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Tanggapan atas pesan Luhut kepada Prabowo juga datang dari Anies Baswedan. Anies meminta agar tak ada pihak yang menggunakan diksi merendahkan untuk melabeli pihak yang berbeda pandangan. Saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala ikut memberi komentar atas pernyataan Luhut. JK menyampaikan dibandingkan dengan orang toksik, orang-orang yang melanggar dan tidak melaksanakan undang-undang tidak boleh berada di pemerintahan. Siapa orang toksik yang tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Hal ini menimbulkan ragam spekulasi. Saya nggak mau mulai dengan nanya siapa orang toksik. Ini tentu ada banyak tafsir, ada banyak maksud. Tapi saya ingin tanya dulu. Ada komentar yang menurut saya ya boleh dibilang out of the box. Karena menyatakan orang atau pihak toksik adalah diksi atau bahasa yang merendahkan. Saya ke Bung Ges Khalifah. Mas Anies sempat mengatakan itu. Mungkin Bang Ges bisa menerjemahkan apa sih yang dimaksud oleh Mas Anies kalau bicara toksik tuh diksinya merendahkan. Ya memang, karena kan arti toksik itu orang yang beracun, yang membuat pengaruh negatif kepada orang lain gitu loh.
memang seperti itu, dan saya kira kalimat-kalimat seperti ini sudah terbiasa ya di era Jokowi terutama. Ya. Jadi di masa kampanye awal kalau kita masih ingat itu, kalau sekarang kan toksik. Kalau sebelumnya kan aku Pancasila, aku NKRI, dan seolah-olah dibuat yang tidak mendukung dia tidak Pancasila, tidak NKRI. Ya. Jadi memang selalu menegasikan kepada orang lain yang tidak pro dengan kebijakannya, tidak pro kepada orientasi politiknya. Nah, ini yang saya mau tanya. Kenapa baper? Kan arahnya belum tentu ke tim Ses Amin misalnya. Belum tentu ke PKB, belum tentu ke Nasdem misalnya, atau belum tentu ke PKS yang kemarin ada di koalisi. Bisa juga orang toksik kan, kalau kita mau bicara lurus nih, itu bisa yang mungkin ada potensi dia korup, ada dia kemudian kolusi dan lain sebagainya, nepotisme misalnya seperti itu. Bisa aja. Kan nggak mesti juga itu merendahkan, artinya bisa jadi itu juga menjaga kalau jangan sampai buruk nanti pemerintahannya. Gimana dengan teori itu? Ya itu benar, tetapi kan begini, sebagai pejabat ya, kalimat-kalimat itu kan selayaknya dijaga kan, agar tidak menjadi persepsi, yang jadi multi persepsi di publik, kan begitu selayaknya. Tapi sebagai pejabat, selalunya kalimat-kalimat yang keluar itu toksik, apalagi yang lebih parah lagi yang sebelumnya, ancaman. Apa itu? Ya kalau tidak setuju keluar aja dari Indonesia, itu toksik. Kalau tidak setuju keluar aja dari Indonesia, yang mana tuh? Biar ingat semuanya. Ya tinggal dibuka aja kalimatnya Pak Luhut yang sebelumnya itu kan. Terkait apa? Terkait dengan kebijakan. Oh. Karena ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya sebagai pejabat itu toksik lah. Mengganggu buat kita. Terutama bagi kalangan akademisi yang kritis terhadap berbagai kebijakan. Apa sih salahnya kalau orang kritis? Yang ketiga, ini toksik juga. Berusaha menangkap Haris Azhar itu untuk dipenjarakan, itu juga toksik. Berusaha menangkap Aiman Wicaksono juga itu toksik. Kita kan bernegara, negaranya kan demokrasi. Jadi kalau kita ingin demokrasi, ya segala keriuhan itu harus diterima. Tapi kalau kita tidak mampu menerima keriuhan, ya selesaikan saja, tidak perlu lagi menjadi negara demokrasi. Cukup menjadi negara dinasti Jokowi, saya kira cukup itu. Oke, gitu. Nah ini pendapat nggak apa, tapi saya harus simbang. Saya ke Bung Saleh dulu. Bung Saleh, toksik itu merendahkan. Toksik itu harusnya nggak terucap oleh pejabat. Silakan. Jadi begini, ini kan soal pemaknaan kata saja. Toksik itu kebetulan berbahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa lain. Kalau di bahasa Indonesia kan tadi orang yang membawa racun, orang yang tidak baik, kan kurang lebih begitu. Nah menurut saya apa yang disampaikan oleh LBP ini atau Luhut kepada Pak Prabowo itu harus dilihat dalam konteks hubungan mereka. Jadi hubungan mereka itu kan bukan hubungan kemarin gitu loh. Mereka ini sejak di militer kan sudah memang bertemu. Pak LBP sama Pak Prabowo maksudnya? Iya sudah ketemu. Jadi artinya Pak LBP ini kan dulu pernah jadi atasannya Pak Prabowo. Itu sejarahnya jelas, Pak. Pak Prabowo jadi karena 08, itu Pak Luhut 09. Iya, jadi ini perlu dipertegas soal hubungan ini. Jadi dulu LBP itu adalah katakanlah komandannya Pak Prabowo. Prabowo adalah anak buahnya, atau kalau dalam bahasa sekolahnya Prabowo itu seniornya. LBP itu seniornya, Prabowo juniornya. Jadi begitu Pak Prabowo ini jadi presiden elek ya, presiden terpilih, ya wajar kalau dia kasih nasihat kepada adik kelas. Ya dah. Jadi salah satu di antaranya nasihat yang sampaikan adalah hati-hati dalam membangun pemerintahan ke depan, pilihlah orang-orang terbaik yang bisa membantu supaya pembangunan ke depan itu bisa berjalan dengan benar. Ya kan, jangan sampai ya enggak, yang dipilih itu adalah orang-orang yang membawa kesusahan, kegelisahan. Siapa itu? Ya itu kan nanti secara umum ini kan anak buahnya kan bisa nafsirkan ini. Jadi maka nggak disebut nama-nama, makanya saya katakan itu tidak anak sebetulnya. buah itu maksudnya siapa? Ya katakan bukan. Dulu kan mantan anak buahnya nih Prabowo. Okay. Maksud saya begitu ya. Jadi Pak Prabowo itu diminta menafsirkan ini. Jadi bukan kalau dikatakan ini menyakiti orang, melempar merendahkan. Itu kalau menyebut namanya siapa yang dimaksud dengan toksik ini, kan tidak ada orang yang disebut siapa di situ. Tapi hati-hati jangan sampai membawa orang toksik. Nah, definisinya seperti apa nanti dicarikan oleh Pak Prabowo sendiri. Itu satu bagian yang perlu saya pertegas. Tapi Pak Prabowo pasti tahu tuh yang dimaksud toksik siapa?
Saya tidak tahu ya, tanya Prabowo-nya kalau soal Nggak, itu. kira-kira tahu? Saya nggak tahu. Kalau saya tanya, jangan dipaksa juga saya mengetahui bahwa Pam tahu Prabowo nggak? tahu soal itu. Itu Pam tahu urusan nggak? pengetahuan Bung Pak Saleh. Prabowo. Gini, pengetahuan Pak Prabowo terhadap sesuatu itu kan nggak bisa saya ukur. Jangan dipaksakan saya mengetahui itu, enggak. Ya kalau gitu saya tanya. Saya gini, saya yang Dari PAN tahu nggak kira-kira? Nggak, begini, saya nggak tahu. Saya Nggak tahu, mana oke. nggak, saya kira orang banyak yang nggak tahu juga. Jadi begini, saya mau mempertegas. Jadi kalau dikatakan toksik itu kata yang tidak sopan, kurang baik atau merendahkan orang. Jadi kalau misalnya Pak Luhut mengatakan jangan bawa orang korupsi, jangan bawa orang kolusi, jangan bawa orang nepotisme, itu apakah menghina orang? Nggak ada yang dihina, itu kan memang sudah begitu. Dalam kehidupan berbangsa bernegara kita ya diminta kita mengatur struktur pemerintahan ini dengan benar. Yaitu dengan cara itu tadi, memilih orang-orang yang memang bisa bekerja, yang bisa memang memberikan kontribusi, bisa seide sepemikiran dalam rangka menyongsong pembangunan Indonesia. Nggak ada yang melanjutkan, begitu loh. Nggak ada yang hina, nggak ada yang merendahkan. Boleh bertanya, Mas? Silakan. Itu konteksnya relasi antara Pak Luhut dengan Prabowo. Pembicaraan itu personal. Saya tidak tahu, yang itu kan pidatonya Pak Luhut. Awal Anda yang ngomong kan tadi kan? Iya, tapi itu kan pidato, itu kan terbuka. Iya, tetapi Anda katakan Sekarang bahwa saya tanya, hubungan. emang yang menurut Bapak yang disampaikan oleh Pak Luhut itu kepada siapa? Iya kan tadi Itu Anda saya balik dulu katakan, pertanyaannya. saya menangkap cerita Anda aja ini. Ya menurut saya itu disampaikan kepada Prabowo, kan dia sebut tadi presiden elek ya kan, Iya. presiden terpilih, sebagai, jangan bawa orang sebagai toksik. juniornya. Iya, mungkin ya pertama mungkin Bagaimana sebagai ceritanya junior, persoalan tapi bisa personal sebagai menjadi anak bangsa, dikomunikasikan secara publik. bisa sebagai Ini pejabat yang adalah contoh memerintah. kegagalan berkomunikasi pemerintah kepada rakyat gitu loh. Kalau tafsiran dia kan menjadi perhubungan personal itu. Personal dibicarakan secara publik. Gimana ceritanya? Jadi Rasionalisasinya gini, jadi yang harus dilihat nggak di situ. kontekstual betul gitu. Gini loh, kalau yang toksik tadi itu membawa orang bermasalah ke pemerintahan itu bukan masalah personal. Tapi itu masalah bangsa ini. Kalau orang yang bermasalah ditaruh ke pemerintahan, yang rusak siapa? Bukan yang rusak Prabowo pribadi, tapi bangsa ini. Nah, yang Ini rusak jelas itu di yang situ. rusak selama ini siapa? Gimana? Yang toksik yang rusak selama ini siapa? Loh, saya nggak tahu, ini kan jadi Saya tahu. tafsirnya. Saya tahu. Ya silakan Anda Yang tafsirkan. merusak rumput jis itu toksik. Ya silakan, gini loh, kalau soal tafsir Rumput jis. Itu kan toksik. Merusak rumput jis. Merusak rumput jis itu toksik. Menteri datang ke stadion yang udah dibangun bagus-bagus, rumputnya dibongkar, diganti rumput baru, jadinya banjir. Jadi itu toksik. Itu karena JIS-nya dibangun oleh Anies Saya mau Baswedan. kasih Iya, itu dan Bung Gis adalah seperti saya bilang DHT Anies Baswedan. Toksik itu Erick Thohir kalau nggak salah. iya. Bukan. Tapi ini pribadi kayaknya, ini pribadi. Ya banyak lagi yang lain. Jadi begini, ini sebetulnya tafsir. Tafsir, oke. Tafsir dong, kalau misalnya kecuali kalau udah disebut namanya. Kalau masih tafsir Pak itu nggak benar. Karena dia bicara tentang toksik, saya menafsirkan, bebas dong saya Tapi menafsirkan. beda yang gini, saya contohkan. Yang memulai kan dia. Sebentar Pak Iman ya. Saya contohkan kalimat yang nggak sopan yang disampaikan depan publik itu adalah ketika misalnya memberikan nilai yang sangat rendah di debat publik. Semua rakyat Indonesia ingat dalam debat itu menunjuk pada orangnya. 11 dari disebut 100 namanya. Iya dong. Ya. 11/100. Itu toksik. Itu menghina malah justru, bukannya toksik. Kalau itu bukan toksik, itu guru yang pelit nilai. Ya sama aja, ini itu baru nunjuk orang. Kalau ini kan toksik siapa saja. Itu bukan kebijakan Mas, itu penilaian. Loh iya, penilaian sama aja, ini juga toksik, itu penilaian terhadap orang yang beracun yang mau dibawa ke pemerintahan yang bisa merusak bangsa ini, itu yang tidak boleh. Tapi siapa orangnya? Silakan Toksik itu tafsirkan. ketua Kalau ditafsirkan partai seperti yang Jesari salah. diisukan korupsi itu toksik itu. Toksik itu. Ketua partai yang banyak isu korupsinya itu toksik gitu. Salah satu lagi toksik itu ketua partai yang pakai pajak rakyat pajak rakyat semua, bukan pajak saya aja, pajak rakyat semua jadi bansos. Terus ketua partainya yang menjadi menteri terus bilang bansos ini dari Pak Jokowi. Itu toksik. Maksudnya ketua umumnya Pak Bung Saleh Daulay. Dan saya mau kasih tahu Pak Aiman, itu sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada itu penyalahgunaan bansos yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tiga hakim MK Ya, menyatakan ada. penyalahgunakan, kok gimana? Lalu mau pakai apa kita Ada 5, ukurannya ada kalau 3. bukan majelis Anda pro yang hakim di 5, ini Mahkamah ada yang Konstitusi? 3, ada catatannya jelas gitu. Tapi saya Anda mau mau nanya. tolak gitu. Jadi begini. Anda mau tolak yang 3 itu. Loh, jadi sekarang saya katakan ini kan sudah diuji, Anda mau tolak semuanya yang 3 dikembalikan itu? ke Mahkamah Konstitusi yang memberikan penilaian, yang sudah mengeluarkan putusan yang mengatakan urusan bansos tidak ada hubungannya dengan pileg.
Yang mana? Yang 5? Nggak ada. Yang 3 mengatakan Lah, ada. ya ini dia putusan Mahkamah Ya Konstitusi ada, dan dibacakan. rekamannya ada. Menjadi catatan ada. Itu tidak mau diakui, mau dihapus saja gitu. Lalu sekarang gini, Terus saya tanya. pidatonya juga Begini, ada. frame yang mengatakan benar atau tidak benar, tindakan ini salah atau tidak salah, patut atau tidak patut. Gini, yang teman-teman. mengukurnya siapa? Sebentar. Ya. Kasih kesempatan dulu, jangan langsung dipotong terus. Siap, silakan. Nanti kalau dipotong terus malah justru tidak sopan. Nah, saya tanya, yang menentukan benar atau tidak benar, salah atau tidak salah, patut tidak patut, di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu siapa sebetulnya? Mohon maaf, itu pasti larinya ke mahkamah atau ke majelis kehakiman gitu. Sebab apa? Kalau misalnya semua orang boleh mengatakan punya saya yang paling benar, punya kamu salah, omongan saya paling benar, omongan kamu salah, ya nggak ada selesainya di republik ini. Di sini aja udah kelihatan kok. Kita ini kan saya mengatakan begini dibantah, mengatakan itu saya bantah. Berarti yang mana yang benar? Nah, kemarin karena sudah saling klaim bahwa ini benar, ini salah, ini lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah memutuskan. Nah, kalau sudah memutus, itulah kesepakatan kita berbangsa ini. Ada trias politika di mana salah satunya adalah yudikatif. Yudikatif sudah selesaikan. Lalu masih dipersoalkan. Kalau masih dipersoalkan nggak akan ada selesai. Nah, itu jadi merusak. Itu jangan-jangan jadi toksik lagi yang begituan. Itu yang bahaya. Itu loh. Baik. Putusan MK itu ya toksik. Oke, saya mau break dulu, tapi saya sebelum break saya mau ke, ini ada 2 YouTuber sebenarnya nih, ada Bung Refli dan Bung Zulfan Lindan, ini 2 YouTuber gitu nih. Saya mau ke Bung Zulfan dulu deh. Bung Zulfan, Anda setuju nggak sih kalau toksik itu merendahkan? Harusnya nggak ngomong begitulah. Kalau ngomong aja misalnya jangan yang korup, jangan yang kolusi, jangan nepotisme, nggak usah ngomong toksik. Ini maksudnya kemana nih gitu? Kalau saya terus terang, itu sebenarnya Pak Luhut itu menyinggung dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, siapa yang jamin Pak Luhut pasti bersih? Nggak ada semua orang yang bisa menjamin semua kita ini. Nah, gitu oleh kan? karena itu jangan ngomong persoalan Bukan Pak Luhut aja, yang lain juga begitu kan? Ya, sama? jadi jangan ngomong toksik. Iya kan? Kalau kita ngomong jangan memilih orang yang toksik, itu berarti kita kan lebih bersih dari orang lain. Iya kan? Tapi setuju, jangan ada menteri yang toksik. Saya sangat setuju. Sangat setuju. Jadi Tapi Pak Luhut ngomong gitu nggak setuju. Jadi gimana, bingung kita? Bukan, maksud saya Pak Luhut ngomong begitu, itu kan dia ngeritik diri sendiri juga. Iya kan? Yang kita maksud toksik itu kan banyak sekali. Tadi kriterianya KKN lah, korupsi, segala macam, itu toksik semua. Nah, lebih dekat lagi. Jadi kalau kita bicara, memangnya kalau kriteria kita korupsi, KKN, penyimpangan, pelanggaran hukum, emangnya kalau di kabinet sekarang nggak banyak toksik kalau kriterianya seperti itu? Iya kan? Nah, mungkin Pak Luhut ingin mengatakan, jangan mengulangi lagi. Jadi yang baru ini jangan Ini tafsir nih, tafsir ya Bung Zulfan. Tafsir, Oke. jangan ngulangi lagi. Ya sudahlah, sekarang carilah orang-orang kira-kira yang dianggap lebih bersih lagi. Kalau bersih benar kan orang nggak ada, tapi lebih bersih lagi. Tapi saya begini, selama kita kan agak susah ya, kalau sekarang ini bicara persoalan toksik nggak toksik ini siapa? Kan gitu. Toh banyak juga orang yang bermasalah, kemudian bisa saja menjadi anggota kabinet yang akan datang misalnya. Jadi, tapi saya Pasti melihat ada. Kenapa saya katakan ada? Karena di tiap kabinet pasti ada yang tangkap KPK. Kan itu gampang parameternya. Nah, jadi Prabowo kan sudah mengatakan bahwa saya tidak mau ada pejabat negara yang kira-kira korup lah gitu ya. Ya. Itu kan dia sudah nyatakan seperti itu. Nah, menurut saya ini jawaban dari saran yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, gitu loh. Nah, jadi Prabowo sendiri sudah sadar bahwa tidak bisa pemerintahan dia ini. Kalau saya tanya langsung, maksudnya kemana? Berani nggak Bung Zulfan ngomong? Apanya? Siapa sih yang dimaksud toksik itu oleh Pak Luhut? Ya saya kira banyak sekali lah. Ya, kita tidak bisa sebut orang tapi banyak sekali. Artinya baik. Boleh nggak kalau saya sebutkan misalnya partai yang baru masuk, ada 2 misalnya PKB dan Nasdem.
itu terlalu kita mempersempit arti toksik. Kalau kita ingin perluas, hampir di semua partai kan ada masalah-masalah. Masa toksik itu kan perbedaan politik itu bukan toksik dong. Karena begini, saya harus tanya juga, karena begini, Pak Luhut kan bagaimanapun juga nggak bisa dilepaskan, ya senior satu hal, tapi bahwa Pak Luhut ada di Partai Golkar satu hal juga. Dan kalau bicara Partai Golkar, maka Partai Golkar punya kursi yang banyak sekarang. Ya, tapi kalau bicara PAN toksik, juga demikian, suaranya naik ya. begini, Bung, kalau kita bicara toksik, Artinya kalau kursinya banyak, menterinya sedikit, jadi masalah. toksik. Kemudian disampaikan itu. Nah, jadi toksik ya. Jadi jangan kurangi kursi kami, kurang lebih begitu. Mungkin Bang saya juga mengiyakan apa yang saya sampaikan, betul ya Bang? Saya juga punya Iya. usul. Saya punya usul supaya toksik ini bisa sedikit teratasi. Ya, menteri itu antara anggota kabinet itu, antara partai dengan non partai itu harus betul dipertimbangkan. Saya misalnya begini, ini terlepas dari toksik ya. Ketua umum partai itu nggak usah jadi menteri lah. Betul. Ngapain ketua umum partai jadi menteri? Ketua umum partai nggak boleh jadi menteri, tapi ketua umum partai boleh jadi presiden. Oh, presiden lain. Ya, presiden gimana? gini, logikanya ini Artinya logika. ada ambigu dong, masa ketua umum partai nggak boleh jadi menteri tapi boleh jadi presiden, itu kan Makanya aneh. ini logikanya Gimana logikanya? adalah yang mengawasi presiden itu kan anggota DPR. Iya kan? Kemudian ketua umumnya menjadi anggota kabinet. Ya otomatis fungsi pengawasan dari DPR itu sulit berjalan. Memangnya kalau Bang Saleh misalnya jadi menteri, ya Bang ya, Pak Zulkifli Hasan yang nggak jadi menteri, memangnya bisa mengkritik presiden? Bisa. Enggak juga. Bisa ketua umum bisa. Kursinya misalnya 4 atau 5 dari 40 kursi rencana, betul ya? Lalu kemudian katakanlah ketua umumnya nggak masuk jadi menteri. Kok nggak yakin bisa tetap Saya mengkritik dengan pengalaman bebas? saya 2 periode di 2 partai anggota DPR bisa. Saya kemarin di Nasdem misalnya, Bang Surya bukan ketua umum, ya, tapi saya melakukan kritik-kritik bisa. Dan akhirnya kemudian keluar dari Partai Nasdem. Nah. Kita kembali saat kita pulang bersama kami Rakyat Bersuara.